Pada video kali ini, saya mau sharing bagaimana cara install dan konfigurasi Power BI Report Server on-premise. Sebelum kita mulai tutorialnya, di sini silakan kalian baca terlebih dahulu requirement hardware dan software yang perlu kalian siapkan untuk instalasi Power BI Report. Oke, di sini kalian membutuhkan Net Framework versinya 4.8, kemudian untuk harddisknya minimal 1 GB teman-teman, tapi kalau bisa lebih dari itu. Lalu untuk memorinya rekomendasinya 4 GB atau kalau bisa lebih dari itu juga. Kemudian untuk prosesornya di sini kalian bisa sesuai rekomendasi yaitu 2.0 untuk kecepatannya. Lalu untuk prosesor tipenya harus support dengan 64 bit prosesor teman-teman. Lalu untuk operating sistemnya, di sini kalian bisa menggunakan Windows Server 2022, kemudian 2019. Lalu untuk kliennya kalian bisa gunakan Windows 10 ataupun Windows 11. Untuk detailnya kalian bisa baca deskripsinya di websitenya Microsoft ya teman-teman. Untuk tutorial ini saya menggunakan Windows Server 2019. Kemudian saat kalian install Power BI Report Server, kalian juga butuh database servernya teman-teman. Dan database servernya di sini kalian harus install SQL Server. Di sini kalian bisa menggunakan SQL Server 2022, 2019 dan sampai yang paling minimal yaitu Windows Server SQL Server 2012. Untuk versi SQL Servernya kalian harus menggunakan versi SQL Server standar atau yang enterprise. Tidak direkomendasikan menggunakan SQL Server Express teman-teman. Kemudian untuk kalian yang belum memiliki aplikasi Power BI Report Server, kalian bisa download dulu Power BI Report Servernya ini. Kalian tinggal buka saja Google Chrome, lalu kalian ketik saja download Power BI seperti ini ya. Nah, kemudian langsung dibawa, kalian langsung akan diantarkan ke situs dari si Microsoft ini. Kalian bisa download di sini untuk versinya. Di sini saya menggunakan versi September 2024. Oke, jadi saat tutorial ini saya buat, ketika saya download, versi terupdate-nya yaitu September 2024. Sekarang kita ke tahap instalasi. Sebelum kita install Power BI Report-nya, kita install terlebih dahulu SQL Server. Di sini saya menggunakan SQL Server 2019 standar. Untuk instalasi SQL-nya, mohon maaf mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu secara detail. Di sini akan saya percepat saja prosesnya teman-teman. Jadi untuk lebih detailnya mungkin nanti teman-teman bisa coba cari bagaimana cara install SQL yang lebih detail lagi. Nah, di sini silakan kalian bisa pilih yang versi evaluasi atau jika kalian mempunyai produk key-nya, kalian bisa input langsung produk key-nya. Setelah itu kalian bisa klik ini atau kalian centang I accept ini, kalian centang lalu kalian klik next lagi. Oke, kita tunggu hingga proses installing setup-nya selesai. Setelah itu kalian pilih yang database engine service. Oke, kita hanya perlu yang service ini saja, database engine service. Kalian checklist. Setelah itu kita bisa klik next. Kemudian ini kita biarkan saja default. Kita klik next. Kemudian pada menu ini kita perlu aktifkan SQL Server Agent. Oke, ini kita langsung aktifkan saja. Dari manual kita ubah ke automatic. Setelah itu kita klik next. Lalu di sini kita akan diminta untuk konfigurasi user dan password
untuk kita login ke database SQL Server, teman-teman. Kita di sini akan diminta untuk membuat password SA dari database SQL. Silahkan kalian buat passwordnya sesuai yang kalian inginkan. Lalu kalian klik lagi add current user. Jika sudah, kalian bisa lanjut klik next lagi. Kemudian kalian bisa klik install, lalu kalian tunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Oke teman-teman, untuk proses instalasi SQL servernya sudah selesai. Setelah itu kita akan lanjut ke proses instalasi Power BI Report Server. Oke, sekarang kita akan install Power BI Report Servernya, teman-teman. Ini adalah file atau softwarenya yang tadi sudah saya download. Untuk proses installnya kalian tinggal double klik saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik lagi. Lalu di sini kalian bisa coba versi trialnya. Untuk versi trialnya kalian bisa gunakan selama 180 hari. Lalu jika kalian sudah punya produk key-nya, kalian bisa inputkan saja langsung produk key-nya. Selanjutnya kalian klik next. Lalu pada opsi ini kalian bisa checklist. Lalu kalian klik next lagi. Ini biarkan saja default, kalian klik next lagi. Dan terakhir kalian bisa klik install. Setelah itu kalian tinggal tunggu saja hingga proses instalasi Power BI Report Servernya selesai. Setelah proses instalasinya selesai, kalian akan diminta untuk melanjutkan proses konfigur. Kalian perlu pilih opsi konfigurasi. Kemudian pada tampilan ini kalian biarkan default dan kalian klik connect. Untuk konfigurasi yang pertama, kalian perlu konfigur database terlebih dahulu. Maka kalian pilih menu database terlebih dahulu, lalu kalian pilih menu ini. Kemudian ini biarkan saja default. Dan kalian bisa klik next. Kemudian kita akan coba tes koneksi database-nya. Di sini kalian bisa klik test connection. Jika berhasil seperti ini, berarti tidak ada masalah. Lalu kalian bisa lanjut klik next. Kemudian ini untuk nama database-nya, kalian bisa bebas beri nama database-nya sesuai kebutuhan kalian atau biarkan saja default. Lalu kalian klik next lagi. Kemudian ini biarkan saja default, lalu klik next lagi dan klik finish. Setelah konfigurasi database-nya selesai, sekarang kita akan lanjut untuk setting. Coba kita lihat yang server account terlebih dahulu. Apakah ada menu yang perlu kita setting, teman-teman? Oke, ini setelah saya lihat ternyata tidak perlu kita setting, biarkan saja default. Lanjut ke menu bawahnya lagi untuk menu web servernya. Nah, ini kita klik saja apply, teman-teman. Tidak ada yang perlu kita rubah. Oke, kita klik apply, lalu kita tunggu saja hingga ada keterangan berhasil. Oke, ini konfigurnya berhasil untuk menu web server. Selanjutnya kita akan lanjut ke menu web portal. Oke. Kita klik menu web portalnya. Ini juga biarkan saja default. Kita klik apply. Kemudian kita tunggu hingga muncul konfigurasi berhasil. Oke teman-teman, ini dia konfigurnya sudah selesai. Jadi untuk menu-menu yang perlu kita konfigurasi yang ada di report server ini sudah kita selesaikan.
Nah, sekarang kita tinggal coba akses URL dari Power BI report yang sudah kita konfigur. Kalian bisa gunakan Google Chrome ataupun browser yang lainnya. Pada kolom pencarian browser kalian ketik saja HTTP, kemudian bisa gunakan IP address dari servernya ataupun nama dari servernya. Kemudian jangan lupa tambahkan report seperti contoh yang saya tunjukkan ini teman-teman. Kemudian kalian akan diminta untuk login menggunakan username dan password server. Di sini saya akan coba login menggunakan username administrator, lalu kita inputkan passwordnya. Jika sudah, kita klik sign in. Dan seperti ini tampilan dari Power BI Report Server yang sudah berhasil kita konfigurasi. Selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi atau install software tambahannya lagi teman-teman, agar Power BI Report ini bisa diakses oleh Power BI Desktop. Karena saya memiliki 3 database yang perlu saya olah, yaitu ada MariaDB, kemudian Postgre dan juga SQL Server, maka kita perlu install konektornya teman-teman. Di sini saya akan install konektor dari MariaDB ODBC. Oke, kita install dulu konektor Maria ODBC-nya ini. Kemudian ada juga untuk database Postgre-nya kita perlu install juga konektornya teman-teman. Nah, konektor ini tergantung dari database yang kalian gunakan. Karena di sini kebetulan saya menggunakan MariaDB, SQL Server dan juga Postgre, maka saya akan install 3 konektor dari database tersebut. Mohon maaf untuk proses instalasi konektor database-nya di sini tidak saya jelaskan teman-teman. Di sini saya percepat saja untuk proses instalasinya. Oke, sekarang kita akan coba olah database-nya teman-teman. Di sini saya menggunakan Power BI Desktop. Untuk versinya juga sama, versi September 2024. Untuk trial, di sini saya akan coba olah database MariaDB. Oke, saya akan coba MariaDB saja, teman-teman. Ketikkan saja di sini di kolom pencarian atau kalian bisa searching ke bawah untuk mencari MariaDB. Nah, seperti ini. Ini saya coba ketik saja biar mudah. Oke, kita connect ke database MariaDB-nya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita inputkan IP address dari server MariaDB-nya, atau kalian juga bisa gunakan nama servernya. Lalu kita tambahkan port dari MariaDB tersebut, yaitu port 3306. Kemudian untuk database-nya di sini kalian bisa langsung inputkan, contohnya seperti ini ya. Ini adalah nama database-nya. Kemudian di sini ada opsi import dan juga data query. Kalian bisa pilih mana yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan coba pilih yang data query saja. Setelah itu kita klik OK. Lalu kalian akan diminta untuk input username dan password database. Lalu kalian bisa klik connect. Kemudian akan muncul tabel-tabel yang ada pada database yang kita tuju. Oke, saya akan coba pilih tabel yang akan saya gunakan untuk trial. Oke, saya akan coba gunakan tabel ini. Setelah itu kita bisa klik load. Kemudian kita tunggu saja hingga koneksi ke database-nya terbentuk.
Oke, untuk tabelnya sudah muncul teman-teman. Ini dia tabelnya. Ada di sebelah kanan ya. Kemudian saya akan coba tampilkan seperti ini. Saya akan coba tampilkan isi-isi yang ada di dalam tabel troubleshooting ini. Lalu kita coba save ke server Power BI report yang tadi kita konfigur. Nah, untuk cara save ke server reportnya, kalian bisa ketik HTTP, lalu IP address-nya, atau kalian bisa menggunakan server name, lalu /report. Kemudian klik OK. Kemudian untuk database atau file yang akan kita simpan ini, kita beri nama terlebih dahulu. Lalu klik OK. Oke, untuk database-nya sudah berhasil kita save ke Power BI report. Sekarang kita coba akses database yang tadi sudah kita olah dan sudah kita simpan ke Power BI report. Kita buka browser lagi. Lalu kita akses alamat dari Power BI report servernya. Oke teman-teman, di sini untuk database report dari MariaDB-nya sudah bisa muncul dan kita coba klik apakah database-nya bisa tampil. Oke, ternyata muncul error seperti ini. Berarti ada konfigurasi lagi yang perlu kita lakukan teman-teman. Nah, jika kalian mengalami masalah seperti ini juga, kalian bisa ikuti perbaikan yang akan saya tunjukkan kepada kalian. Untuk perbaikannya kita akan lakukan di Windows Server teman-teman. Di server dari Power BI tersebut kita klik Start. Lalu kalian ketik saja ODBC dan pilih yang versi 64 bitnya. Lalu di sini kalian pilih menu user DSN. Kemudian kalian klik Add. Lalu kalian konfigur konektor Maria ODBC-nya teman-teman. Atau jika kalian menggunakan database SQL, maka kalian juga perlu melakukan perbaikan seperti ini juga teman-teman. Oke, kita tambahkan konektor dari database yang ingin kita olah yang ada di ODBC data source tersebut. Jika sudah, kalian bisa klik finish. Kemudian kalian beri nama untuk nama koneksinya. Ini bebas ya, kalian bisa berikan namanya apa saja. Setelah itu kalian bisa klik next. Lalu di sini kalian inputkan lagi server name atau IP address dari database server yang ingin kalian olah. Lalu input username dan password dari database-nya. Kemudian kita bisa coba tes koneksinya dengan cara klik tes DSN.
Jika tampilannya seperti ini, berarti koneksi ke server database-nya berhasil. Lalu kita klik next saja. Biarkan ini default. Lalu klik OK. Oke, untuk perbaikannya sudah selesai. Sekarang saya akan coba balik lagi ke Power BI Desktop. Saya akan coba olah lagi database MariaDB seperti yang sebelumnya saya lakukan. Tapi ada sedikit perbedaan untuk cara mengambil database-nya, teman-teman. Oke, saya akan klik Get. Lalu kita pilih More. Kemudian pada kolom pencarian ini kalian ketik saja ODBC. Jadi bukan kalian cari MariaDB lagi, tapi kalian ketik ODBC. Lalu klik Connect. Kemudian kita pilih koneksi atau nama koneksi database yang sudah tadi kita buat pada tahap perbaikan. Lalu kita klik OK. Lalu input username dan password database-nya. Kemudian klik Connect. Lalu kita pilih database yang ingin kita olah. Kemudian kita bisa pilih tabelnya. Oke, di sini saya akan pilih tabel yang sama seperti di tahap awal. Kemudian kita klik OK. Lalu kita tunggu saja hingga koneksi ke database-nya berhasil. Oke teman-teman, ini dia database-nya. Sudah muncul di Power BI Desktop. Kemudian saya akan olah database yang ada pada table troubleshooting ini. Oke, saya coba buat sederhana seperti ini saja untuk tampilan report database-nya. Lalu kita save ke Power BI Report Server. Oke, ini dia untuk servernya. Kita klik OK. Kemudian kita beri nama. Lalu kita klik OK lagi. Dan proses save-nya berhasil teman-teman. Kita bisa close. Dan sekarang kita balik lagi ke browser. Kita buka browser. Lalu kita akses alamat dari Power BI Report. Oke teman-teman, ini dia report database dari tabel yang tadi sudah saya olah. Sekarang kita klik saja reportnya apakah bisa muncul setelah kita lakukan perbaikan. Nah, ini dia reportnya teman-teman, sudah berhasil tampil dan errornya sudah tidak muncul lagi. Oke, sekian tutorial dari saya bagaimana cara install dan konfigurasi Power BI Report Server. Dan juga tadi ada beberapa masalah yang berhasil kita lakukan perbaikan juga. Oke, sekian. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.